Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Riding high when I was king, I played at the hard and fast. I walked away, you want me there, easy on me, oh, and it would. Come on, you got me, come on, you got me, come on, you got me, Baik, materi kita pertama mengenai surat lamaran kerja yaitu mengenai pendekatan AIDA, yang mana AIDA itu adalah singkatan dari Attention, Interest, Desire, and Action. Nah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai Attention, yang mana Attention adalah prinsip pertama dalam penulisan surat lamaran kerja. Artinya, pelamar kerja harus dapat meyakinkan pihak organisasi atau lembaga pencari kerja bahwa pelamar kerja memiliki sesuatu yang bermanfaat atau dapat menumbuhkan rasa tertarik bagi pembaca. Jadi, kita tuh harus menyediakan ide ataupun gagasan yang membuat pembaca antusias untuk menyimak apa yang kita tuliskan. Pembaca tentunya akan bertanya-tanya nih tentang manfaat yang akan dia dapatkan jika ia merekrut kita gitu. Jadi, pelamar kerja dapat juga mengemukakan tentang bagaimana ia mendapatkan informasi lowongan kerja dan alasan mengapa ia tertarik pada posisi atau jabatan tersebut. Yang kedua yaitu pembahasan mengenai interest. Prinsip kedua dalam penulisan surat lamaran kerja adalah interest, yang artinya pelamar kerja harus dapat menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan relevansi pesan-pesan yang disampaikan. Dalam hal ini, pelamar kerja perlu menjelaskan dan menegaskan bahwa kualifikasi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan tersebut relevan dengan kemampuan yang ia miliki dan ia yakin mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik. Yang ketiga itu kita masuk ke desire, yang mana artinya pelamar kerja harus dapat menumbuhkan hasrat pembaca untuk mengetahui lebih jauh apa yang sudah dituliskan dalam surat tersebut, dan juga pelamar kerja dapat meyakinkan pembaca melalui bukti-bukti pendukung yang relevan dengan posisi yang dikehendaki. Itu bisa seperti sertifikat-sertifikat yang mendukung pekerjaan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu mengenai action, yang mana pada prinsip keempat ini pelamar kerja harus dapat memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan tertentu yang berkaitan dengan harapan atau keinginan dalam si penulis gitu. Jadi salah satu tindakan tertentu yang dapat dilakukan oleh pembaca adalah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara kerja. Jadi di sini actionnya itu wawancara kerja, sehingga si penulis itu akan lebih bisa mengenalkan dirinya kepada si perusahaan tersebut. Oke, baiklah. Materi selanjutnya yaitu tentang pengorganisasian surat lamaran kerja. Di sini ada 3 materi. Yang pertama ada paragraf pembuka, paragraf penengah, dan paragraf penutup. Yang saya akan jelaskan di sini adalah paragraf pembuka. Di paragraf pembuka ini juga nantinya akan ada beberapa tahapan. Dan saya akan menjelaskan yang pertama yaitu paragraf pembuka. Di surat lamaran kerja ini sebagaimana bentuk-bentuk surat bisnis yang lainnya harus dibuat sebaik mungkin dan sangat diperhatikan agar si pembacanya itu tertarik di surat lamaran kerja kita itu. Yang surat lamaran kerja ini itu untuk menarik perhatiannya itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada rangkuman. Pada bagian awal surat lamaran kerja, pelamar kerja perlu mengemukakan kualifikasi yang dimiliki yang paling relevan dengan jabatan yang kita inginkan dan jelas bahwa kualifikasi tersebut akan menguntungkan atau memberikan manfaat bagi perusahaan atau lembaga yang kita lamar. Yang kedua ada yang tentunya itu nama.
pelamar kerja dapat menyebutkan nama seseorang yang sudah dikenal oleh pembaca yang menawarkan kerja, atau seseorang yang sangat menyarankan pelamar kerja untuk melamar pekerjaan yang di perusahaan yang ingin kita tuju itu. Yang ketiga ada sumber publikasi. Sumber publikasi itu adalah sebutan dari mana pelamar kerja mendapatkan informasi tentang adanya lamaran kerja di suatu perusahaan itu. Contohnya itu adanya lowongan di radio. Misalkan kita akan menyebutkan itu nama dari surat kabarnya atau majalah dan tanggal penerbitan atau nama radio dan tanggal yang diumumkan. Yang keempat itu ada pertanyaan yang harus kita gunakan, itu kalimat tanya pada awal paragraf untuk menarik perhatian pembaca yang menunjukkan bahwa pelamar kerja mengetahui problem, kebutuhan, dan tujuan suatu organisasi serta mempunyai keinginan untuk membantu memecahkan masalah tersebut. Yang terakhir itu ada cuplikan berita. Pelamar kerja dapat mengambil cuplikan berita di surat kabar atau majalah yang menyebutkan bahwa suatu perusahaan sedang merencanakan membuka kantor cabang atau memperkenalkan produk baru atau memerlukan tenaga operasi dan lain sebagainya. Nah, dalam bagian paragraf pertengahan ini, si pelamar kerja dapat mendiskusikan kualifikasi yang dimilikinya melalui sudut pandang pembaca yang mencakup 3 hal penting. Yang pertama, pendidikan. Pada bagian pendidikan ini, si pelamar kerja akan dapat yang pertama menunjukkan bahwa ia memiliki latar belakang dalam dunia bisnis yang luas dan menguasai bidang tertentu secara mendalam. Yang kedua, si pelamar kerja dapat menunjukkan bahwa pendidikannya itu relevan dengan pekerjaan yang ia lamar. Yang ketiga, si pelamar kerja dapat menunjukkan bagaimana dan mengapa ia menambahkan bidang studi penting lain di luar bidang studi inti. Yang kedua, pengalaman kerja. Nah, bagian pengalaman kerja ini berfungsi untuk memperkuat kualifikasi diri si pelamar kerja sehingga dapat menunjukkan kepada pembaca bahwa yang pertama, si pelamar kerja sudah memiliki pengalaman yang dapat membantunya menyelesaikan pekerjaan atau tugas baru dengan cepat dan tepat. Yang kedua, dapat menunjukkan bahwa si pelamar kerja mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan yang baru. Yang ketiga, menunjukkan bahwa si pelamar kerja dapat memikul tanggung jawab dengan lebih baik. Dan yang terakhir, menunjukkan si pelamar kerja adalah orang yang bekerja keras. Bagian terakhir namun tidak kalah penting dari paragraf pertengahan ini ialah sikap, minat, aktivitas, dan kualitas. Nah, pada bagian terakhir ini, si pelamar kerja dapat menjelaskan bagaimana dia membangun hubungan dengan orang lain, bekerja sama dengan orang lain, dan menunjukkan sikapnya terhadap bidang pekerjaan, perusahaan, suasana kerja, dan kualitas personal. Paragraf terakhir dari soal lamaran kerja itu berisi tentang harapan tindakan, sama seperti di surat penjualan. Pelamar kerja hendaknya menyatakan keinginannya untuk wawancara sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan atau lembaga yang telah dilamar. Nah, untuk mempermudah perusahaan tersebut, hendaknya pelamar kerja memberikan nomor telepon, alamat, dan juga alamat email, tapi jika ada. Dan juga untuk beberapa perusahaan, pelamar kerja harus memberikan amplop plus belangko balasan. Tetapi juga ada beberapa perusahaan yang tidak harus memberikan surat belangko balasan tersebut. Nah, dari cara pengorganisasiannya, surat lamaran kerja dan surat penjualan itu hampir sama. Persamaannya yaitu sama-sama memberikan bukti dan juga sama-sama memberikan dorongan, aksi ataupun tindakan. Nah, sama-sama juga memperkenalkan produk. Itu untuk surat penjualan. Nah, juga untuk surat lamaran pekerjaan mereka sama-sama memberikan kualitas diri.
Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu tips untuk pelamar kerja. Nah, bagi teman-teman yang mau melamar pekerjaan harus mengetahui terlebih dahulu apa yang perlu diperhatikan dan apa saja hal-hal yang harus dihindari dalam melamar pekerjaan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan materi tersebut. Surat lamaran kerja disebut juga sebagai surat penjualan, di mana surat tersebut harus mudah dipahami, jelas, ringkas, dan harus tepat sesuai dengan pekerjaan serta berpenampilan rapi. Nah, yang pertama itu hal-hal yang perlu diperhatikan, pelamar kerja harus mempunyai kualifikasi posisi pekerjaan yang dikehendaki. Yang kedua itu membangkitkan minat diri terhadap kualifikasi yang dimiliki. Yang ketiga itu menunjukkan hal-hal positif, dan yang keempat itu surat lamaran kerja harus dibuat secara rapi, bersih dan menarik sehingga orang yang membacanya tertarik dengan surat yang kita buat. Dan yang kelima itu kita harus menuliskan surat dari sudut pandang pembaca, bukan dari sudut pandang penulis. Yang keenam itu kita harus menekankan hal-hal yang membedakan dengan pelamar lainnya. Baik, yang kedua itu hal-hal apa saja sih yang harus dihindari dalam membuat surat lamaran pekerjaan? Nah, yang pertama itu jangan membuat surat lamaran pekerjaan di luar kemampuan. Dan yang kedua itu jangan mengirimkan surat lamaran pekerjaan hasil fotokopi. Yang ketiga, hindari kata-kata yang berlebihan. Yang keempat, hindari untuk mempermasalahkan gaji. Dan yang terakhir itu, serta jangan memberi komentar langsung terhadap karakter pribadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang format surat lamaran kerja. Pada pojok kanan terletak tanggal surat, yang mana pada contoh ini ialah Surakarta 10 Januari 2011. Lalu alamat perusahaan yang mana pada contoh yaitu yang terhormat manajer Personalia pada PT di Payuda, Jalan IR Sutami 105, Surakarta 57116. Kemudian disambut dengan salam pembuka yaitu dengan hormat, lalu isi surat terdiri dari paragraf pembuka, penengah lalu penutup. Pada paragraf pembuka dimulai dari paragraf pertama, kemudian paragraf penengah mulai dari saya berusia 25 tahun sampai dengan paragraf kedua di bagian dan kemampuan saya. Lalu paragraf penutup yang dimulai kepada saya berharap, kemudian waktu yang tersedia. Lalu salam penutup yang dicontohkan pada ini disertai dengan kata-kata hormat saya. Lalu tanda tangan serta lampiran pada pojok kiri bawah. Sekian dari saya, terima kasih. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. You're dark